Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di sini kita bertemu di tamannya, nanti di surga kita ketemu sebagai mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan ala sururin mutakhabilin, sebagai saudara-saudara yang mereka itu saling berjumpa dan mereka itu saling duduk di atas dipan-dipan. Jadi ahli surga itu nanti akan saling ketemu tapi menjadi saudara. Masing-masing punya dipan-dipan. Saya bayangkan mungkin kayak gayanya orang barat itu ya. Tapi lebih daripada itu. Jadi orang-orang barat itu kan berusaha untuk menciptakan surga. Nah, seperti apa yang pernah mungkin terlintas oleh mereka. Jadi sebelum terlintas oleh mereka, Allah sudah memberikan gambarannya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin membuat gambaran surga, sebenarnya dunia ini adalah miniaturnya, tapi tidak seberapa. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dimudahkan untuk banyak-banyak berselawat dan mengirimkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membuka hati, pikiran dan jiwa kita sehingga kita berhak dan layak untuk mendapatkan curahan rahmat dan taat atau pemberian-pemberian rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan pahala apa yang kita baca, Al-Fatihah ataupun kitab yang kita baca, disampaikan kepada guru-guru kita, kepada Al-Imam terkhusus Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari secara khusus, dan juga tentunya kepada guru-guru kita serta orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita di dunia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita membaca hikmah yang ke-21. Di situ Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepadanya atau doamu kepadanya itu taubahnya. Ini bagi para sufi ya. Bagi orang yang ahli di dalam ma'rifatullah, meminta kepada Allah itu seakan-akan menuduh Allah. Kenapa kita minta? Ya, karena menurut kita Allah lupa. Menurut kita mungkin Allah nggak tahu nih kondisi saya nih. Kan saya lagi susah ya Allah, kenapa kok lupa? Kan seakan-akan begitu sehingga kita minta kan. Kalau dia kasih terus kan kita nggak minta kan. Kalau seandainya sesuatu sudah ada di depan kita yang kita butuhkan, kan kita nggak perlu minta lagi kan. Ya sudah mobil, Allah tahu kita punya pingin ini, gitu, pingin mobil misalkan. Sudah Allah kasih sebelum kita minta. Berarti kan setelah itu kan kita nggak minta lagi. Nah, maka seakan-akan orang yang meminta kalau bagi para sufi, dan nggak usah dikaitkan dengan masalah fikih atau masalah ilmu hadis, karena kita berbicara tentang intisari daripada syariat. Kalau syariat itu misalkan sholat kita takbiratul ihram. Oke, Pak. Di dalam sholat kita baca takbiratul ihram, kemudian kita baca Al-Fatihah, ruku, sujud dan segala macamnya itu. Selesai udah. Habis itu habis kewajiban kita. Tapi apa hasilnya? Nah, di fikih kan nggak diurus. Fikih ngurusin ini sholatnya nanti nilainya sekian di sisi Allah. Ini sholatnya itu pasti diterima kalau begini di sisi Allah. Fikih nggak ngurusin itu. Masalah kita ikhlas atau nggak ikhlas dalam fikih nggak diurus. Nah, tapi diurus di dalam ilmu tazkiyatun nafsi atau ilmu akidah atau ilmu tasawuf. Nah, kalau bahasa lainnya dalam ilmu ihsan. Nah, kalau tata cara sholatnya itu diurus oleh ilmu Islam atau disebut juga ilmu syariat, sedangkan
dorongannya, keyakinan kita untuk melakukannya itu dalam bahasan iman, keyakinan. Nah, sedangkan bagaimana membaguskan zahir dan batinnya itu dibahas di dalam ilmu ihsan atau dalam bahasa lainnya dalam ilmu tasawuf. Jadi bahasan di sini ketika dia mengatakan permintaanmu kepadanya adalah tuduhan kepada Allah seakan-akan. Ya, karena mereka saking mereka itu menjaga adab kepada Allah SWT. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan pencarianmu tentang dia atau pencarianmu terhadap Allah itu menunjukkan bahwa engkau selama ini gaib dari Allah, bukan Allah yang gaib. Kan kita udah bahas sebelumnya, yang terhijab itu bukan Allah dari kita, tapi kita yang terhijab dari Allah SWT. Yang gaib itu bukan Allah dari kita, tapi kita yang gaib dari Allah. Selama ini kemana aja gitu, kan gitu kalau istilahnya. Allah itu selalu ada bersama kita. Buktinya apa? Kita dikasih makan terus, kita dikasih pandangan terus, kita dimudahkan terus urusan kita. Allah selalu hadir untuk kita. Makanya salah satu makna huwal hayyul qayyum, yang al-qayyum itu artinya adalah selalu sibuk, selalu bekerja untuk urusan hamba-hambanya. Allah selalu hadir bersama kita. Bahkan Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi mereka sendiri. Tapi kita masih mencari Allah. Nah, berarti sebenarnya bukan Allah yang itu. Berarti kita selama ini gaib dari Allah SWT. Kita enggak hadir kepada Allah. Makanya kita menyebut diri kita itu mencari Allah karena kita enggak hadir bersama Allah SWT. Wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu, dan pencarianmu terhadap yang lain selain Allah SWT karena engkau tidak tahu malu. Allah ada bersamamu, Allah menatapmu, tapi engkau cari yang lain, engkau cuekin Allah, berarti kan enggak tahu malu. Ibarat seorang yang berkunjung ke tempat raja, ke istana raja, dia berkunjung, ketika dia sampai di istana raja ingin bersalaman dengan dia cari orang lain. Ini namanya orang yang kurang etika. Begitu juga kepada Allah SWT. Allah selalu hadir bersama kita, kemudian kita cari yang lain. Rezekinya cari dari yang lain. Ketenangannya dicari dari yang lain, bukan dicarinya kepada Allah SWT. Ini adalah orang yang atau seorang hamba yang tidak tahu malu. Kemudian yang keempat, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu. Permintaanmu kepada selain Allah atau permohonanmu kepada selain Allah menunjukkan bahwa engkau betul-betul jauh dari Allah. Harus pakai kalau dalam istilah pakai perantara, atau kalau ibaratnya itu kalau kita ada pejabat tinggi, kita ini adalah orang yang istilahnya enggak dianggap sama sekali, sehingga harus kita harus memiliki orang-orang yang menjadi perantara antara kita dengan dia. Begitu juga ketika kita meminta kepada selain Allah, apalagi yang kita minta kepada selain Allah itu untuk urusan dunia kita agar dia menunaikan, atau untuk urusan kita agar dia menunaikan, berarti kita betul-betul sudah jauh dari Allah SWT. Tapi kalau seandainya kita minta tolong sama dia agar disampaikan kepada Allah, nah itu lain ceritanya, itu tawasul itu. Kita minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku dekat kepada Allah? Rasulullah mengajarkan caranya begini. Atau bagaimana supaya aku dekat denganmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan anta ma'a man ahbabta fil jannah, engkau bersama orang yang kau cintai di dalam surga. Maka perbaguslah cinta kita kepada Rasulullah, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah agar dia mewujudkan keinginan hawa nafsu kita, itu menunjukkan bahwa kita betul-betul jauh dari Allah. Kalau sudah betul-betul jauh dari Allah, maka mungkin dia enggak kenal akan Allah SWT. Nah, itulah kita lihat, makanya banyak yang kafir-kafir begitu. Karena mereka enggak kenal akan Allah, sehingga disebut Allah pun mereka enggak tahu. Diingatkan akan Allah mereka enggak mau tahu. Sudahlah enggak tahu dan enggak mau tahu, dan juga enggak mau mencari tahu. Karena saking jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus orang yang beriman itu ada kaitan dengan masalah doa tadi.
Orang beriman tuh apakah nggak boleh berdoa? Boleh berdoa. Bahkan berdoa itu dianjurkan oleh Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Namun doa orang yang beriman itu dalam rangka mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah SWT. Karena dia tahu dia lemah, dia tetap butuh akan angkat lantunan doa-doa yang dia untaikan di dalam kata-katanya kepada zat yang tempat dia bergantung, maka dia tetap berdoa. Mungkin hati dia juga berharap penuh, tapi hasilnya dia serahkan sepenuhnya kepada apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ke-21 yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita masuk kepada hikmah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Ma min nafasin tubdihi illa wa lahu qadarun fika yumdihi. Ma itu tidak, untuk menyatakan tidak. Ma min nafas, tidaklah ada satu nafas pun tubdi yang kau keluarkan, kau nampakkan, artinya kau nafasnya dikeluarkan, illa melainkan walahu bagi Allah di dalam dirimu pada nafas tersebut atau pada dalam seukuran nafas tersebut qadarun, ada takdir yang sedang Allah berlakukan untuk. Maksudnya apa? Dalam setiap hembusan nafas kita itu, dalam hitungan nafas kita itu ada takdir. Jadi setiap nafas kita itu sudah ada takdirnya di sisi Allah SWT. Saking detailnya, saking telitinya takdir Allah SWT, atau saking Allah tuh betul-betul mengatur urusan kita sampai pada hal-hal terkecil. Gak ada sedikit pun, walaupun hanya satu nafas yang lepas daripada takdir Allah SWT. Jadi kalau sudah semuanya berdasarkan takdir Allah, kenapa kita risau? Semuanya Allah takdirkan sudah. Jadi apa yang terjadi sekarang? Susah senangnya kita sekarang, kita sedang diuji dan sedang berlaku pada kita takdir Allah SWT. Makanya di dalam surat Al-An'am Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahu wa 'indahu ghaibus samawati wal ardi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah ilmu al-ghaib, mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib itu ada di sisi Allah semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun, ini kita di depan rumah kita sendiri kadang-kadang kita nggak tahu berapa daun yang sudah jatuh ke tanah. Tapi seluruh daun di atas dunia ini Allah tahu, ada takdirnya di sisi Allah SWT. Kebayang nggak? Berapa daun yang setiap hari jatuh, setiap hari tumbuh di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi. Apapun itu, sekecil apapun, ada ilmu di sisi Allah SWT. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Satu daun jatuh, Allah tahu kapan jatuhnya, pada situasi apa jatuhnya, sebesar apa dia jatuh, bagaimana ukurannya ketika jatuh, sekering apa dia jatuh. Masya Allah, ada takdirnya itu. Kang Duren tahu, Duren jatuh. Tahunya buahnya aja kan. Kadang-kadang suka kecolongan juga sama monyet kan. Keduluan monyet ya. Tapi Allah tahu semua. Coba bayangkan berapa daun yang ada sekarang.
Makanya di sini dia ingin menjelaskan kepada kita, sekecil apapun dalam diri kita ini sudah ada takdirnya di sisi Allah SWT. Itu ajaibnya gitu. Yang selama ini mungkin kurang kita sadari, yang kita sebut takdir selama ini kan, kalau seandainya ada peristiwa besar nggak bisa kita tolak, habis itu kita katakan udah takdir mah begitu. Padahal semua yang kita lakukan itu adalah takdir daripada Allah SWT. Nggak ada yang di atas dunia ini terjadi yang lepas daripada takdir Allah SWT. Nggak ada. Kalau ada yang lepas daripada takdir Allah berarti ya di luar kendali Allah kalau gitu mah. Kan nggak ada sesuatu yang di luar kendali Allah SWT. Nah, kalau orang celaka mati terus ada ngomong gitu, belum takdirnya mati. Nah, itu gimana? Itu kan bahasa kita aja. Bahasanya. Bahasa kita aja. Bahasa kita yang belum paham. Jadi setiap hembusan nafas kita ada hitungannya. Berarti kita ini berapa nafas yang akan kita habiskan selama hidup kita di dunia ini, itu sudah ada hitungan di sisi Allah. Kita nggak tahu berapa lagi, berapa sudah kita habiskan, berapa masih tersisa, hitungannya ada di sisi Allah SWT. Berapa langkah yang kita langkahkan, kemudian berapa kilo yang akan kita lalui dalam kehidupan kita di dunia ini, sudah ada catatan takdirnya di sisi Allah SWT. Kita hanya menunggu takdir itu kita tamatkan, habis itu kita kembali kepada Allah SWT. Ini ajaibnya. Ini kalau ini orang-orang yang mereka itu bertafakur, bertadabbur, banyak berzikir, Allah bukakan kepada mereka hal-hal yang mungkin tidak terlintas bagi kebanyakan manusia. Nah, jadi kalau orang begini nggak ada sedihnya bagi mereka tuh. Ya udah takdir Allah gitu. Jadi kalau udah takdir Allah berarti kan ya dia nikmati aja. Susah senangnya kan Allah yang mau. Sekarang kita ini sukanya kalau takdir Allah itu sesuai dengan hawa nafsu kita, kan selalu kita kan begitu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, bahagianya, bersyukur kita, syukuran kita, ya masih mending syukuran. Takutnya lupa diri. Ada juga kan melayang lupa diri, seakan-akan dia berada di atas. Nah, sebagai contoh nih, ada sebagian orang ketika dia sukses, seorang pedagang sukses. Ketika dia berdagang itu dia mengatakan dengan status hidup ini bukan takdir, hidup ini adalah perjuangan. Engkau ingin sukses atau tidak sukses tergantung pada dirimu. Ini sombong. Ya, karena Allah kasih kesempatan sekali, jadi dia berpikiran begitu. Memang bertepatan dengan perjuangan dia, bertepatan dengan usaha dia yang mati-matian, Allah bukakan jalan untuk dia. Tapi coba sekarang ketika situasi tidak didukungkan oleh Allah SWT, coba buat usaha, bangkrut. Kalau memang manusia yang mengendalikan takdir mereka dalam situasi masih corona begini, mereka yang katanya selama ini hebat ketika membuka lahan bisnis atau ketika membuat ladang bisnis, ketika masa pandemi ini juga kayak juga. Itu menunjukkan apa? Segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita nggak cepat kembali. Kalau sudah diingatkan oleh Allah, awalnya sukses, ya Allah biarkan, Allah ulur gitu. Nah, sampai Allah berikan peringatan, nggak cepat kembali kepada Allah. Dianggap itu adalah sesuatu yang biasa. Nggak diperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Maka khawatirnya lama-lama bisa larut di dalam kehancuran itu. Karena jauh dari Allah SWT. Ya gagal selama-lamanya, dan itu banyak. Karena dia merasa dia sukses itu karena kehebatan dia, bukan karena Allah yang berbuat kepada dia. Manusia ini kan hanya ketika dibukakan peluang oleh Allah, dia hanya menggunakan. Ya buktinya kayak misalkan di lingkungan kita aja, misalkan kayak Mall Ciputra ini, dalam bayangan mereka mungkin ketika buka langsung booming, tiba-tiba macetnya. Pandemi Ciputra ini mungkin dari kemarin dulunya rumah sakitnya mungkin termasuk yang tidak diminati orang. Dengan adanya pandemi malah jadi bertambah itunya, jadi bertambah gedungnya. Jadi bukan karena bukan karena kehebatan kita. Allah buka peluang, tergantung kita mau nggak ngambil peluangnya. Dan nanti hasilnya juga tergantung Allah kasih apa tidak.
Karena segala sesuatu di atas dunia ini tidak akan lepas daripada takdir Allah SWT. Termasuk hal-hal yang besar. Siapa pemimpin kita? Siapa dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi? Siapa sahabat kita? Siapa istri anak kita? Semua itu sudah ada di dalam catatan Allah SWT. Nah, jadi kalau sudah ada di situ, maka nggak perlu kita risaukan. Kemudian kita masuk ke hikmah yang ke-23. La tataraqqab faragh al-aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujud al-muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Kalau yang Malikinas Ustaz yang di Al-Fatihah juga satu kata malik. Oh, sambung ya dia. Satu kata. La artinya jangan. Kalau sini jangan ya. Jangan. La ini dia untuk menegasikan. Bisa untuk menegasikan perintah, bisa juga untuk menggantikan menjadi untuk khabar atau informasi saja. Artinya tidak. Jadi di sini artinya jangan. La tataraqqab faraghal aghyar. Janganlah engkau menunggu kosongnya al-aghyar. Al-aghyar ini maksudnya adalah selain Allah, maksudnya tubuh kita. Jangan tunggu sehingga waktu kita barulah kita berzikir kepada Allah. Janganlah tunggu kita selesai dari tugas-tugas, misalkan untuk zikir itu harus duduk, kemudian harus dalam kondisi suci. Jangan tunggu itu semua sehingga engkau berzikir kepada Allah. Jadi jangan tunggu waktu kosong untuk agar engkau mendekat kepada Allah. Kenapa? Fa inna dzalika. Kalau seandainya itu engkau lakukan, maka yang demikian itu akan memutusmu atau memotongmu dari wujudil muraqabati lahu, dari adanya rasa muraqabah Allah terhadap dirimu dalam wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Jadi yang demikian itu dapat memotongmu dari adanya rasa muraqabah, memotongmu dari muraqabah terhadap Allah pada apa yang Dia tempatkan engkau di dalamnya. Jadi maksudnya di sini apa? Jangan kita tunggu waktu kosong, antara jelas saya berzikir, antara jelas saya ingat Allah, antara jelas saya fokus aja sekarang main-main aja, sekarang nonton dulu, gak usah ingat Allah.
Nah, sekarang cerita-cerita aja dulu, nggak usah ingat Allah. Sekarang kerja aja dulu, nanti aja ingat Allah, nanti aja zikir sekalian biar fokus. Jangan. Ya ketika itu walaupun lisan nggak bisa, tapi hati dan pikiran tetap, kan nggak masalah. Kan nggak apa-apa, hati tetap dibawakan kepada Allah, pikiran tetap dibawakan kepada Allah. Ketika kita walaupun misalkan kita lagi sibuk, tangan kita sibuk, mulut kita sibuk, lagi makan, tapi kan ingat Allah kan bisa. Nah, jadi kalau orang-orang itu tuh senantiasa gitu, jadi hati itu nggak dia buat lepas daripada Allah. Pikiran dia nggak dia buat lepas dari Allah SWT. Senantiasa mereka hubungkan kepada Allah SWT. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya kita tunggu sengganglah nanti dia bisa berzikir. Nah, jadi kalau begitu maka berarti saat itu kita sudah kehilangan rasa muraqabatullah di dalam diri kita. Berarti seakan-akan ketika itu kita tidak menjaga Allah dalam diri kita. Saat kita ditempatkan, misalkan kita Allah menempatkan kita sekarang dalam kondisi sibuk untuk urusan dunia, misalkan Pak Irwan sibuk untuk ngurusin dagangannya, bisnisnya, kan Allah menempatkan di situ, itu Allah mengiqomahkan Pak Irwan di situ. Dalam situasi begitu, ya kan nggak ada tidak ada salahnya dan tidak masalah, bahkan harus kita tetap menghadirkan rasa muraqabatullah di dalamnya. Kita rasakan Allah itu hadir bersama kita di dalamnya. Kita rasakan Allah itu melihat kita di dalamnya. Dan kita rasakan Allah itu betul-betul mengawasi kita. Sehingga kalau itu yang terjadi, kita nggak putus hubungan dari Allah SWT. Jadi apapun posisi kita Allah tempatkan, kita nggak lepas daripada rasa muraqabatullah. Tapi sebenarnya itu bisa gampang. Lagi kita nyetir ya, kalaupun kita ngomong sama keluarga, sama teman atau sama siapa di samping kita, hati kita tetap buka kepada Allah SWT. Kalau bisa begitu, masya Allah, itu luar biasa. Ini kan tasawuf ini kan jalan-jalan orang menuju Allah, bukan lagi masalah fikih, bagaimana ini sah, ini bagaimana tata cara sholat, tata cara zikir, enggak lagi ngomong masalah itu. Tasawuf ini mengajarkan kepada kita bagaimana zikir kita itu membawa kita dekat kepada Allah SWT. Kan di dalam hadisnya yang pernah kita baca di dalam hadis Arba'in itu, kata Rasulullah itu ketika dikatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi sampai rasa itu muncul dalam diri kita. Ketika kita ibadah itu kita merasakan Allah menatap kita. Kalau itu belum hadir, yang standar di bawahnya, kita meyakini kalau seandainya kita belum bisa melihat Allah dengan mata batin kita, belum bisa merasakan kehadiran Allah secara total dengan mata batin kita, minimal yang hadir dalam diri kita itu adalah bahwa Allah sedang menatap saya. Kalau rasa itu hadir, pasti kita nggak akan main-main lah dalam ibadah kita. Ibarat orang berada di depan presiden, pelangga pelongo, lihat sini lihat situ gitu, ya digambar sama pas pampres, disuruh keluar, walaupun diundang oleh presiden ke istana, enggak salah undangan berarti. Begitu juga kita kepada Allah SWT. Jadi rasa itu tuh yang dihadirkan gitu. Maka supaya rasa itu hadir, Allah itu harus dibawa ke dalam diri kita selalu. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Sayyidina Hanzalah, mereka berlari-lari atau terburu-buru datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar telah munafik ya Rasulullah. Hanzalah juga mengatakan, Hanzalah juga sudah munafik ya Rasulullah. Ada apa dengan kalian? Rasulullah kok tiba-tiba sahabat-sahabatnya yang soleh-soleh ngomongnya gitu. Kata Rasulullah kepada mereka, ada apa dengan kalian? Ya Rasulullah, masalahnya begini ya Rasulullah. Kalau kami berada di depanmu ya Rasulullah, ketika dalam majlismu ya Rasulullah, kami membayangkan seakan-akan neraka itu berada betul-betul depan kami. Kami bisa membayangkan saat itu seakan-akan surga itu betul-betul nyata di depan mata kami ya Rasulullah.
Sehingga rasa rojak itu muncul, pengharapan itu hadir, rasa takut itu juga hadir. Tapi ketika kami pulang ke rumah ya Rasulullah, udah main-main lagi sama istri ya Rasulullah, main lagi sama anak ya Rasulullah. Karena kami sudah merasa munafik ya Rasulullah, kata mereka kepada Rasulullah. Apa itu? Tahu beliau. Jadi kata Rasulullah, as-sa'atu was-sa'ah. Ada kalanya begini wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, ada kalanya begitu. Ketika engkau di sini ya, itulah makommu ketika itu. Kalau ketika di depan Rasulullah nggak hadir rasa itu, keterlaluan. Dan begitu juga ketika pulang itu wajar, karena kalian masih di dunia. Masih di dunia kan nggak mungkin juga kan jadi hantu yang lain nanti, atau kita masa jadi hantu nanti bertingkah aneh nanti kalau seandainya terbayang depan kita itu surga itu, pengen masuk surga misalkan, nampak surga depan mata kita, itu kita pengen masuk, sementara orang lain melihat kita biasa saja seperti mereka, kan jadi kayak aneh nanti. Jadi kalau lagi di rumah ya seperti itu, kalau di depan Rasulullah ya wajar seperti itu. Namun kata Rasulullah apa kemudian, kalaulah seandainya kalian ketika keluar dari majelisku kondisi kalian sama persis seperti ketika berada dalam majelisku, la sofahatkumul malaikah, maka malaikat akan bersalaman dengan kalian di jalan-jalan, kata Rasulullah SAW. Jadi kalian berjalan itu malaikat salam kalian. Berarti mungkin, berarti sangat mungkin. Nah, itulah yang dicari oleh para ulama-ulama sufi. Ya, tujuan mereka bukan untuk disalami mereka, tapi tujuan mereka itu adalah agar rasa itu selalu hadir di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Makanya seperti dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi jami'i ahayinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam segala waktunya. Nah, dalam segala nafasnya itu zikir. Jadi nafasnya itu udah zikir sudah. Jadi nggak ada lagi berangkat ke yang lain. Ya, karena memang berangkat dari awal keinginan seperti yang sering kita bahas, keinginannya itu siapa dulu, apa dulu yang diinginkan. Kalau beliau mah inginnya Allah dan kehidupan akhirat. Kalau kita ingin Allah, ingin juga dunia. Kita ingin Allah, ingin dunia juga. Kalau bagi mereka dunia itu nggak mereka pikirkan. Tapi dunia itu kalau ada mereka manfaatkan, kalau nggak ada nggak mereka sedihkan. Kalau bagi kita cita-cita dunia itu kita harus ada, itu prinsip hidup kita, maka kita nggak bisa sama seperti mereka. Ya, kalau mereka memang yang mereka cari Allah saja, makanya Allah katakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasulullah itu adalah teladan bagi orang yang yarjullah, mengharapkan Allah. Kemudian wal yaumal akhir, dan hari akhir. Yang mereka cari itu hari akhir, bukan dunia. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan mereka selalu ingat banyak-banyak terhadap Allah SWT, selalu banyak berzikir kepada Allah SWT. Nah, itu prinsip hidup mereka. Ya, kalaupun kita nggak sama dengan mereka, minimal kita pelajari. Sekarang makom kita masih makom asbab, kan seperti yang pernah kita bahas. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kepada kita makom yang paling mulia. Allah berikan kepada kita makom asbab, pada saat yang sama diberikan juga karunia makom tajrid kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bukan berarti makom tajrid itu berarti kita nggak akan menikmati dunia, enggak. Jadi ulama tasawuf itu nggak ngomong begitu. Ya, ini masalahnya kan masalah hati. Abu Bakar itu juga menikah, istrinya juga 4, tapi makom dia makom tajrid. Ketika waktu menyumbang, dia sumbangkan seluruh hartanya tanpa ada beban. Ya, kalau kita ya kayak kemarin ya, hilang duit saat main sepedaan, hilang masukin dalam dalam saku, ada sekitar berapa ratus ribu. Ternyata mungkin dia jalan-jalan juga keliling dikit-dikit keluar jatuh. Lama juga pikirannya. Kalau mereka kalau udah itu hilang sudah. Kalau kita hilang itu masih teringat. Beda kita, makom kita belum sampai, maka itu kita belajar.
Nah, jadi untuk sampai di situ, maka ini salah satu solusinya. Senantiasa kita tanamkan dalam segala kondisi hadir Allah di dalam. Kalau ini bisa kita lakukan, ya seperti kata Rasulullah SAW, kalau kita ngomong, Allah akan berikan petunjuknya ketika kau ngomong. Kalau dalam bahasa hadisnya itu, kalau kita ngomong, Allah yang ngomong bersama kita. Kalau kita melangkah, Allah yang melangkahkan kaki kita. Kalau kita berbuat dengan tangan kita, Allah yang mengarahkan tangan kita. Mendapat tuntunan dan bimbingan dari Allah SWT. Kalau itu bisa kita lakukan. Nah, jadi dalam segala kondisi, ya tetap kita ingat kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam segala kondisi. Bahkan sebagian ulama disebutkan ketika dia ketika jima pun hati dia nggak lepas dari Allah SWT. Ya kan nggak salah. Yang nggak boleh itu kan adalah kita membaca Al-Quran. Tapi kalau hati kita selalu ingat akan Allah, ya Allah saya melakukan ini bagian daripada fitrah yang engkau tanamkan kepada diriku. Ya, sampai dalam kondisi seperti itu mereka ingat akan Allah. Di dalam toilet pun misalkan dia nggak berzikir, dia tidak melafazkan zikir. Yang nggak boleh itu kan melafazkan zikirnya. Tapi hati senantiasa ingat kepada Allah SWT. Apapun yang dia lakukan, apapun kondisinya dia, maka hati dia nggak lepas daripada Allah. Itu adalah orang-orang yang paham. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang itu mereka senantiasa mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, dalam kondisi mereka duduk, dalam kondisi mereka berbaring, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian selain itu mereka juga bertafakur tentang alam semesta ini. Ini yang nomor 23. Jadi saya ulangi lagi, jangan engkau tunggu kosongnya makhluk atau kosongnya dirimu atau kosongnya ini kan bagian tangan kita atau tubuh kita lagi untuk berzikir kepada Allah, untuk kembali kepada Allah atau untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena yang demikian itu akan memutusmu dari rasa muraqabah atau dari muraqabah terhadap Allah dalam apa yang ditempatkan engkau di dalamnya. Itu yang nomor 23. Di dalam hikmah yang sebelumnya, Imam Ibn Athaillah Sekandari pada hikmah yang keberapa itu kemarin itu, dia mengatakan ihalatukal a'mal, hikmah yang ke-18, ihalatukal a'mal ma'a ala wujudil faraghi min ru'unatin nufus. Penundaanmu terhadap amal sedangkan engkau punya waktu kosong, itu adalah bagian daripada kekeruhan jiwa atau daripada kebodohan jiwa. Jadi kalau seandainya dalam kondisi kita tidak kosong pun kita nggak lepas dari Allah, maka kalau ada orang yang sudahlah dia kosong, kemudian dia tunda-tunda juga zikir, dia tunda-tunda juga amal, maka itu berarti jiwa dia sedang kotor betul itu. Nah, berarti dia belum termasuk orang-orang yang berjalan menuju Allah SWT. Kalau seandainya dalam kondisi kosong pun dia masih tidak ingat akan Allah, tidak menggunakan waktu kosongnya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir untuk malam ini, ini yang ke-24.
Janganlah engkau merasa aneh. Istighrab, gharib, dari kata-kata ghoraba yaghrib, artinya aneh, asing. Jangan engkau menganggap asing atau menganggap aneh wuqu'ul aqdar, terjadinya kekeruhan-kekeruhan. Madumta, selama engkau masih fi hadhihi dar, fi di hadhihi di sini ada artinya darud dunia. Selama engkau masih di dunia, jangan engkau merasa asing atau menganggap aneh adanya kekeruhan-kekeruhan selama engkau masih di dunia ini. Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya dunia itu ma'abrazat, tidaklah menampakkan. Baroza artinya menampakkan atau tampak. Abroza atau abroza di sini untuk muannas itu artinya menampakkan. Karena sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan kecuali mahua, kecuali sesuatu yang memang itulah begitulah dia berhak untuk disifati, atau sifat yang memang itulah hak dia. Wa wajibun dan begitulah seharusnya dia disifati. Jadi kalau seandainya kita melihat ada kekeruhan di dunia, misalkan yang yang miskin terabaikan misalkan, atau yang lemah terzalimi, yang zalim kaya raya, yang mukmin menderita, yang kafir berlimpah-limpah. Itu kan kekeruhan. Jangan aneh, jangan merasa aneh, jangan heran. Kenapa? Kalau engkau masih di dunia ini, itu memang begitu sifatnya. Karena sesungguhnya tidaklah dunia itu menampakkan yang demikian itu kan yang dinampakkan oleh dunia. Ada yang sudah miskin, menderita lagi, kemudian dizalimi lagi. Dia sudah kayak cerita Sulhi kemarin, ada di sebuah kampung ya Sulhi ya. Ada seorang anak yatim, hartanya diambil oleh sepupunya, tanahnya dijual oleh sepupunya ini, kemudian sepupunya ini bikin ruko, ujung-ujungnya rukonya bangkrut. Sudahlah dia yatim, tanahnya diambil, itu kan kekeruhan itu. Itu bagian daripada memang sifat dunia itu begitu. Ya, dan fa'inna, dan itulah sifat asli dunia. Jadi jangan pernah berharap dunia ini akan adil. Berharap dunia adil itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Berharap dunia itu akan tenang, nggak ada permusuhan juga, itu adalah sesuatu mustahil. Kadang-kadang permusuhan itu diciptakan oleh orang yang mengatakan dia ingin kedamaian. Dia yang jual senjata, habis itu dia katakan ngajak damai. Kayak di Amerika kan, dia katanya bapak perdamaian dunia, tapi Irak dia gempur, Suriah dia habisin, Afghanistan dia habisin. Jadi yang ceritanya damai yang betul-betul tuh nggak akan ada. Kenapa? Dari awal Allah SWT, mungkin minta tolong Pak Nur, ayat Pak Nur, Al-Baqarah ayat 36 ada nggak di situ Pak Nur? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Fa'azallahu syaitan anha. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana dalam burung surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya. Di situ Allah katakan memang mereka itu diturunkan ke dunia akan saling bermusuhan. Di dalam surah Al-A'raf juga lebih kurang ayatnya hampir mirip di situ. Allah katakan turunlah kalian semua ke dunia, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kalau kemarin dibaca Pak Haji kemarin, Pak Haji Sarpono kemarin 214. Ayat sebelum itu Allah katakan apa? Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi
wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Allah jadikan manusia itu umat yang satu pada awalnya, kemudian mereka berselisih. Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Alkitab diturunkan sebagai petunjuk agar mereka tidak berselisih. Justru karena Alkitab itu diturunkan mereka bertambah berselisih. Sama kayak Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, kan targetnya itu supaya mereka bisa bersatu, diarahkan ke jalan yang benar. Kalau Al-Quran diturunkan tentu mengarahkan kepada kebenaran. Tapi di antara manusia ada yang nggak suka kebenaran. Akhirnya semakin tajamlah permusuhan antar sesama manusia. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah katakan setiap orang atau setiap umat itu diberikan minhaj, setiap mereka itu diberikan syariat yang berbeda-beda. Kemudian Allah katakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin ikhtalafu. Kalaulah seandainya Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian itu umat yang satu saja. Kalau Allah katakan begini artinya Allah enggak mau. Nah, cuman permusuhan itu atau pertikaian itu tidak selamanya dalam bentuk perang. Nah, dan untuk terjadi kedamaian itu Islam juga datang untuk itu. Nah, makanya Islam itu adalah kedamaian. Islam dari kata damai, peace. Nah, cuman damai tapi tidak mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, kalau Islam bertetangga dengan siapa saja. Islam bertetangga dengan orang yang ateis, Islam bertetangga dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, dengan siapa saja. Selama mereka bisa saling menjaga hak dan kewajiban, Islam mengharamkan bagi kita untuk menzalimi siapapun. Jadi kalau tidak diperanginya kita, tidak diusirnya kita, maka haram bagi kita untuk memerangi mereka. Nah, itulah prinsip diajarkan dalam Islam. Tapi kalau untuk menyamarkan kebenaran sehingga dirubah kebenaran itu menjadi kebatilan, itu nggak boleh. Jadi selama masih ada kebenaran itu, kemudian kebatilan juga masih ada, nggak mungkin akan ada perdamaian yang hakiki, itu nggak ada. Sampai mungkin menjelang hari kiamat nanti, ketika Islam sudah tidak ada lagi, ketika Allah sudah tidak lagi disebut di muka bumi, ketika semua manusia ketika Dajjal sudah selesai, sudah mati dibunuh oleh Al-Mahdi dan sudah dihabisi oleh Al-Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam. Ketika manusia yang sebelumnya menyembah Nabi Isa alaihissalam semuanya sudah bersatu untuk menyembah Allah saja, setelah itu Allah kembali menguji manusia. Setelah itu nggak ada lagi itu yang diutus-utus. Setelah itu manusia mukafir, Allah biarkan saja setelah itu. Nauzubillah. Makanya kita nggak usah terlalu tergesa-gesa masalah itu tuh. Masalah Dajjal, masalah nggak usah terus dibahas lah. Ntar kalau datang kebenaran ini kalau udah datang Dajjal itu jihad itu. Enggak. Orang yang tidak punya semangat jihad nggak akan masuk dalam barisan Dajjal. Jadi kalau sudah selesai masa Nabi Isa, masa Al-Mahdi, setelah itu manusia akan dilepaskan. Mereka mau kufur, Allah nggak akan ingatkan mereka lagi. Sampai akhirnya tidak lagi disebut kata Allah di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Setelah itu barulah terjadi kiamat. Nah, saat itu aja, dan itu pun waktunya juga sebentar. Setelah itu terjadilah kiamat. Nah, jadi kalau kita berharap dunia ini akan tenang, artinya ideal seperti yang kita inginkan, nggak ada konspirasi. Jadi orang yang menolak konspirasi itu sebenarnya dia sendiri itu korban konspirasi. Konspirasi itu ada, iblis itu ada konspirator. Walaupun memang kita nggak boleh menuduh orang sembarangan konspirasi, harus ada datanya. Itu kan menuduh, nggak boleh. Tapi yang namanya istilahnya tipu daya muslihat atau konspirasi itu ya dari dulu juga sudah ada. Nah, jadi kalau kita lihat ada kekeruhan, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Itulah sifat dunia. Berarti kita harus sadar, ternyata saya masih di dunia. Kalau di akhirat nanti nggak ada lagi Bapak. Di akhirat nanti di surga itu nggak ada lagi. Semuanya sudah bebas daripada kekeruhan. La sokhab di dalamnya. Tidak ada nasab, tidak ada sokhab, tidak ada kelelahan. Nggak akan ada yang capek nanti di surga. Walau apapun yang dikerjakan. Menikmati kenikmatan surga dengan sepuas hati dia nggak akan pernah capek. Dan juga nggak akan ada teriakan, nggak akan ada yang
nggak akan ada yang saling mengadu, nggak akan ada yang saling tersakiti, nggak akan ada lagi di akhirat nanti di dalam surga. Berbeda dengan di neraka. Jadi ketika itu sudah dipisahkan. Jadi kalau kita ingin dipisahkan antara kebenaran saja, kebatilan saja, itu nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia, kebenaran diuji dengan kebatilan diuji dengan kebenaran, dan itulah sunnatullah. Maka dengan adanya ujian-ujian yang saling seperti itu, maka terjadilah kekeruhan yang kita lihat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan terakhir sebuah hadis yang bagus nih. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas inna hadhihi darut tiwa atau darul halak. Wahai manusia, sesungguhnya dunia ini adalah tempat kehancuran. Jadi kita bangun bagus-bagus dengan teknologi yang paling canggih, tapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Pasti hancur. Dan Allah sudah berikan peringatan dikit-dikit. Ini kayak yang terjadi di Donggala, Palu kemarin. Nah, itu kan miniatur kiamat lah itu. Bahwa kita bangun bagus-bagus, akhirnya Allah hancurkan karena Allah nggak butuh itu. Kita kira Allah butuh bangunan masjid yang megah. Ya, makanya saya kadang-kadang agak kesal juga melihat ada orang yang menjadikan masjid untuk alat mengemis, bikin malu. Itu Allah nggak butuh bangunan yang megah itu. Allah butuh hati yang tunduk. Hati yang tunduk berzikir kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Bukan Allah butuh ya, Allah inginnya begitu. Allah nggak ingin bangunan yang pakai AC atau nggak pakai AC, bagi Allah itu nggak penting. Nabi juga nggak pakai AC dulu. Nah sekarang ini orang sibuk dengan AC, sibuk dengan ini ya. Pakai AC habis itu bayar listriknya nggak ada yang mau. Nah, kalau kita alhamdulillah di sini banyak. Tapi sebagian tempat kan begitu. Habis itu ya saling menyalahkan antar pengurus. Nah, jadi kadang-kadang ini kita nih udah salah tujuan. Jadi dunia ini adalah tempat kehancuran. La darustiwa, dan tidak akan menjadi tempat ketenangan. Bukan tempat yang nyaman bagi kita. Dan tempat kesedihan. Di akhirat nanti nggak ada lagi. Jadi kalau ada kesedihan, ada penderitaan, ya mati saja di dunia, karena nanti nggak ada lagi. Kesedihan kita di dunia diganti kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia kalau nggak hati-hati nanti diganti dengan kesedihan akhirat. Jadi diambil di sini, nanti digantinya di sana. Kalau di sini dikasih, bisa jadi khawatirnya nanti di sana nggak dapat. Begitu aturannya. La manzil farah. Faman arafaha lam yafrah li rakhaiha wa lam yahzan li syaqaiha. Barang siapa yang mengenal dunia, maka dia nggak akan bahagia dengan kesenangan dunia. Dengan gemerlapnya dunia dia nggak akan terpana, dan dia juga nggak akan sedih dengan kesusahan dunia itu. Ala wa innallaha khalaqad dunya dar balwa wal akhirat dar uqba. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dunia itu adalah sebagai tempat kita diuji, atau darubala, tempat kita diuji oleh Allah SWT, dan Allah jadikan akhir itu sebagai tempat pembalasan. Maka jangan berharap selalu pembalasan di dunia. Banyak di antara kita yang suka balasannya disegerakan. Sudah bersedekah ya Allah, gimana Pak? Instan. Nah, jadi kayak mie gitu ya. Maunya sudah bersedekah, mau dapat hasilnya langsung. Terus nanti ente nggak dapat di akhirat, nanti gimana? Kan gitu jadinya kan? Karena kita maunya balasannya di dunia. Kalau di dunia kan balasannya sedikit. Nanti akan ada juga kita bahas hikmah berikutnya. Allah nggak mau membalas kebaikan kita di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini terlalu sempit untuk membalas kebaikan orang yang baik. Karena Allah tuh kalau memberi, dia nggak mau tanggung-tanggung. Kalau dunia ajalnya pendek, ajal balasannya itu pendek, dunia pun juga cepat hancur. Kadang-kadang kita masih mengharapkan yang pendek itu. Ini kasih 100.000, kata Allah kan 700 kali lipat nih. Kalau 700.000 berarti kali 700 berapa itu? 70 juta. Berapa Pak? Banyak lah Pak. Banyak. 7 jutaan lah ya. Gimana Pak? 49 juta. 100.000 kali 700. 100 kali 7.
Kali 100.000 kali 700 70 juta. Kita maunya kan begitu. Kita maunya instan, ya Allah ini saya sudah kasih, ya Allah saya sedekahkan, saya minta balasannya. Kalau kita minta balasan di dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Jadi harusnya Ustaz semuanya terserah Allah pada kita ya. Ya kita minta balasan. Setiap kebaikan kita tuh minta balasannya akhirat. Allah kasih dunia, itu tambah syukur kita. Ini kalau Allah kasih dunia tambah syukur kita. Boleh juga kita katakan, ya Allah saya punya hajat begini, minta balasan di dunia, tapi bilang sama Allah, ya Allah tapi saya nggak mau juga pahala saya di akhirat diambil gara-gara ini gitu. Iya, ya kan Allah kan maha kaya. Allah di dunia wal akhirat. Iya, Allah juga yang ngajarin kan. Allazina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yang ngajarkan itu. Ya enggak apa-apa. Tapi yang salah itu adalah kalau yang dia inginkan itu hanya dunia saja, rugi di akhirat. Nah, kalau untuk orang kafir memang di dunia, maka orang kafir yang baik-baik itu biasanya kaya raya. Orang kafir yang baik, gigih, penyayang, biasanya Allah limpahkan untuk mereka. Kenapa? Allah enggak zalim. Kebaikan mereka dibalas tapi di dunia. Tapi untuk orang yang beriman, balasannya tunggulah di akhirat. Kadang-kadang kita nggak sabar. Kita nggak sabar. Kalau pengen cepat mati dulu lah. Kan bahasanya kan gitu aja. Kalau pengen cepat mati dulu. Apa lagi kata Rasulullah ini? Faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah. Maka dia jadikan ujian dunia untuk mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Sababan wa thawabal akhirah min balwad dunya audan, dan begitu juga balasan akhir itu dijadikan sebagai pengganti daripada bala di dunia. Jadi kalau kita dapat musibah di dunia, Allah berikan kepada kita ganjaran balasannya di akhirat. Jadi nggak ada yang rugi sama Allah. Kadang-kadang ini karena keimanan kita belum sempurna dan belum lurus keimanan kita, kadang-kadang kita merasa akan dizalimi, sehingga kita kadang-kadang kita kecewa. Kecewa itu sebenarnya kecewa dengan takdir. Setiap orang kecewa pasti kecewanya adalah dengan takdir. Karena dia merasa nggak diperhatikan sama Allah, merasa dizalimi, dibiarkan dizalimi oleh Allah, dibiarkan dia terzalimi. Nah, sebenarnya dia kecewa sama takdir sebenarnya. Maka orang yang sudah benar keimanan kepada Allah, dia nggak akan kecewa dengan apapun, walaupun dia terzalimi, walaupun dia teraniaya, karena dia tahu itu juga tidak lepas daripada ketetapan dan takdir Allah seperti yang kita bahas tadi. Fayakhudha liyu'tiya wa yabtaliya liyajziya. Maka Allah ambil sebagian dunia kita agar dia berikan kepada kita yang di akhirat. Diambil dari sini, nanti diganti sebagai gantinya nanti di akhirat. Makanya sebelum diambil paksa oleh Allah, maka serahkanlah baik-baik. Kan khawatirnya nanti diambil paksa. Kan kita minta surga, kan kalau bahasa kitanya, kamu kan minta surga. Surga tuh jangan, gimana cara mintanya? Cuma minta doang. Terus wasilahnya apa? Wasilahnya harta Allah berikan, jadikan sebagai sarananya, jalan menuju surga. Fisik Allah berikan, gunakan juga untuk jalan menuju surga. Tapi kamu pelit, ibadahnya kurang, kemudian hartanya juga ditahan, kikir. Nah, maka ketika itu karena kamu minta surga juga, diambillah sama Allah secara paksa. Maka hilanglah 400.000 dari dompet. Ya kan kadang-kadang cara Allah kan begitu. Cara Allah begitu dia. Maka diambil di sini untuk dia berikan di sini. Kemudian dia uji di sini untuk dia balasi di sini. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia. Wa innaha la sari'atut tawa wa syikatul inqilab. Kenapa? Karena dunia itu betul-betul cepat hancur dan cepat berubah. Kemarin masih bagus tapi besoknya banjir, hancur sudah. Kalau udah banjir kan hancur, mobil hancur. Pajero Sport kalau udah, mohon maaf Haji, yang punya Pajero Sport semuanya nggak ada, Mak. Karena ada yang samping saya punya Pajero. Enggak sih Pak, Avanza. Ini kalau Avanza udah kena banjir kan bahaya kan? Ya sama aja.
Jadi dia cepat berubah. Kalau dunia itu cepat berubah, apapun itu. Fahdharu halawata radha'iha, maka hati-hatilah dengan manisnya susuan daripada, misalnya dia mengibaratkan kita itu menyusu kepada dunia. Hati-hati, cepatlah menyapih diri gitu. Jangan menikmati kenikmatan dunia. Limararati fitamiha. Kenapa? Karena ketika dicabut oleh Allah itu menyakitkan. Ibarat bayi ketika dia sudah berusia 2 tahun, dia ketika dia tidak berusaha dilepas, tidak disapih, kita tidak menyapih dia, nanti untuk menyapihnya ketika dia semakin besar itu semakin parah, semakin berat. Nah, begitu juga dunia. Semakin kita menikmati dunia, semakin berat perpisahan dengan dunia. Nah, dan dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Ima dia dahulu atau kita yang dahulu. Nah, sama-sama aja. Wahjuru lati ta'ajiliha likurbati ajilha. Maka tinggalkanlah kelezatan yang sementaranya atau kedekatan dia yang kelezatan dia yang dekat. Karena apa? Agar engkau tidak terjatuh kepada kesusahan dia yang panjang. Kalau sudah terlena oleh kesenangan dia yang dekat, seperti mohon maaf seorang yang berzina, dapat kenikmatan yang sebentar, tapi penderitaannya setelah itu panjang sekali. Atau seperti ada yang sudah taubat dia, pengusaha pengacara, dulu tergoda oleh duit. Ada kasus yang sudah ditutup, sebenarnya kasusnya sudah ingkrah ya, sudah nggak boleh dibuka lagi, tapi dengan adanya uang dia sokolah Mahkamah Agung ketika itu sehingga dibongkar lagi, sehingga dia dimenangkan gara-gara itu. Gara-gara dosa dia ketika itu, dia akhirnya taubat. Nah, sampai sekarang itu rasa berdosanya nggak hilang sampai sekarang dia. Tapi bagus juga sih, maka jadi dia beramal baik ya. Ini orang yang keburukan dia diganti dengan kebaikan oleh Allah SWT. Jadi kalau sekarang ini kalau dia melihat ada kasus-kasus yang butuh dia tolong, akan dia tolong secara percuma. Kenapa? Karena dia teringat dosa dia masa lalu itu. Nah, itu bagian daripada lezatnya yang segera, sedangkan penderitaannya panjang. Wala tas'au fi imrani darin qad qadallahu kharabaha, dan janganlah engkau berusaha untuk memakmurkan rumah yang sudah Allah tetapkan bahwa dia akan pasti dihancurkan. Wala tuwasiluha, janganlah engkau menjalin hubungan yang erat dengannya. Wa qad aradallahu minkum ijtinabaha, sedangkan Allah menginginkan engkau akan meninggalkannya. Kita pingin menjalin hubungan dengan dia, tapi Allah pengen misalkan antara kita dengan dia. Fatakunu lisukhtihi muta'arridin, kalau begitu engkau akan terkena kemurkaan Allah SWT, dan juga engkau akan berhak untuk mendapatkan hukuman darinya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam Al-Firdaus daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Ini hadis yang sangat luar biasa. Dari sisi sanadnya mungkin bermasalah, akan tapi maknanya dapat kita tangkap. Maknanya tidak berbicara masalah hukum, tapi berbicara tentang masalah bagaimana adab kita supaya lebih bagus di dunia dan supaya kita mendekat kepada Allah SWT. Itu barangkali bapak-bapak yang berahmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah semakin mencurahkan kepada kita ma'rifatnya. Mudah-mudahan kita semakin paham dan dimudahkan juga oleh Allah SWT jalan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saya kira sudah cukup. Nanti kalau ada yang didiskusikan setelah ini, setelah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.